Halo semuanya dan selamat datang kembali di sesi bedah tuntas kita. Rasanya udara di Eropa mulai berbeda ya pekan ini. Saya yakin kalian juga bisa merasakannya. Ada ketegangan khas yang merayap naik, terus aroma rumput basah yang seolah bisa nembus layar kaca kalian, dan pastinya antisipasi murni buat dengerin anthem magis UEFA Champions League yang selalu sukses bikin bulu kuduk berdiri. Kita udah sampai di fase krusial yang paling ditunggu-tunggu, leg pertama babak 16 besar musim 2025-2026 yang bakal bergulir tanggal 11 dan 12 Maret ini. Iya, atmosfer fase gugur ini emang nggak pernah berbohong. Ini tuh kayak titik kalibrasi buat seluruh tim elit Eropa. Maksud saya, fase gugur Champions League itu panggung brutal di mana margin kesalahan menyusut sampai nyaris nol. Taktik diuji sampai batas struktural maksimalnya. Dan kerja keras berbulan-bulan di Liga Domestik bisa menguap gitu aja cuma karena, ya, satu kesalahan rotasi. Buat nemenin kalian menyambut laga-laga berisiko tinggi ini, tumpukan sumber yang kami bedah hari ini benar-benar ekstensif. Kami udah nyatuin kepingan puzzle dari berbagai sudut. Mulai dari laporan medis paling mutakhir, langsung dari ruang ganti, analisis taktis mendalam berbasis kecerdasan buatan dari full-time AI, sampai tren data historis pertandingan yang seringkali luput dari radar. Misi kita di sesi bedah tuntas hari ini sangat jelas, menjadi jalan pintas buat kalian. Kami pengen mastiin sebelum peluit panjang dibunyikan di Madrid, Paris Leverkusen atau Bodoyo, kalian udah dibekali wawasan buat membaca pertandingan layaknya seorang analis elit. Karena sepak bola modern di level ini udah jauh melampaui sekedar adu lari atau adu tembakan. Ini tuh tentang arsitektur ruang, manajemen krisis, dan gimana sebuah sistem ngerespon anomali di atas lapangan. Nah, ngomongin soal anomali dan krisis, menu kita hari ini padat banget. Kita bakal bedah badai cedera yang lagi melumpuhkan raksasa di ibu kota Spanyol, benturan filosofi yang sangat kontras di Paris, ujian kesempurnaan di Jerman, sampai keajaiban taktis yang lagi dibangun di lingkaran Kutub Utara, Norwegia. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari duel yang sering dilabeli sebagai modern klasik, Real Madrid yang menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu. Kabar terbesarnya baru aja dikonfirmasi beberapa jam yang lalu. Kylian Mbappe resmi absen. Sebuah pergeseran seismik ya buat dinamika pertandingan ini. Absennya Mbappe jelas mengubah seluruh kalkulasi ancaman serangan balik Madrid. Padahal dari laporan medis internal yang bocor, kondisi lutut Mbappe sebenarnya dibilang udah jauh lebih baik. Dia bahkan udah kelihatan ngelakuin sesi lari ringan sama pelatih kebugaran. Tapi pelatih Alvaro Arbeloa dan tim medis mutusin buat gak ambil resiko sekecil apapun. Dan masalahnya, Mbappe ini cuma puncak dari gunung es pasien di ruang perawatan Madrid kan? Alvaro Carreras baru aja dikonfirmasi absen karena cedera otot betis kanan. Tambahin lagi nama-nama kayak Eder Militao, Bellingham, Trent Alexander-Arnold. Ini udah bukan krisis lagi, ini status darurat buat pertahanan Madrid. Yang menarik di sini adalah gimana badai cedera ini memaksa sebuah perombakan struktural yang sangat drastis. Dan disinilah kejeniusan atau mungkin keputusasaan Arbeloa diuji. Saat Anda kehilangan hampir seluruh pilar pertahanan utama, Anda nggak cuma kehilangan kemampuan memenangkan duel udara atau tackle. Tapi juga kehilangan fondasi buat sirkulasi bola dan stabilitas transisinya. Benar sekali. Makanya Federico Valverde yang notabene adalah mesin box-to-box utama di lini tengah, terpaksa ditarik mundur banget cuma buat nambal kebocoran di lini belakang. Coba kita analisis metriknya. Kalau Valverde ditarik sejauh itu ke area pertahanan, gimana hal itu secara statistik memengaruhi metrik progresi bola Madrid? Atau nilai expected goals mereka dari lini kedua? Bukannya itu berarti mereka kehilangan daya ledak utamanya? Sama berdampak. Data full-time AI kita nunjukin waktu Valverde main di posisinya yang natural, Madrid punya rasio konversi progresi serangan sebesar 42%. Tapi begitu dia digeser jadi bek darurat di 2 laga domestik terakhir, angka itu anjlok jadi 28%. Valverde itu tipe pemain yang biasanya memutus serangan lawan dan langsung lepasin umpan vertikal mematikan. Dengan dia terkurung di garis pertahanan, Madrid kehilangan konektor vital mereka. Dan itu celah yang sangat krusial saat harus ngadepin mesin penguasaan bola kayak Manchester City asuhan Pep Guardiola. Apalagi momentum kedua tim ini lagi jomplang banget. City datang ke Bernabeu bawa rekor 7 pertandingan beruntun tanpa kekalahan. Erling Haaland lagi gila-gilanya mimpin lini depan dengan 5 gol di 5 laga terakhir Champions League. Tapi ada satu metrik dari data kita yang menurut saya sangat mencolok.
Di 5 laga terakhir, Real Madrid bikin 58 pelanggaran dan nerima 14 kartu kuning. Sementara Manchester City cuma nerima 5 kartu kuning di rentang waktu yang sama. Kenapa jarak kedisiplinan ini bisa se ekstrim itu? Itulah metrik tersembunyi yang kemungkinan besar bakal jadi penentu laga ini. Tingginya angka pelanggaran Madrid itu sama sekali bukan kebetulan. Itu murni efek domino dari hilangnya bek-bek utama yang kita bahas tadi. Waktu struktur pertahanan berantakan dan gelandang harus turun ngisi post-back, timing intervensi mereka otomatis jadi kacau. Transisi negatif Madrid, yakni momen pas mereka kehilangan bola dan harus mundur, jadi sangat berantakan. Akibatnya apa? Mereka terpaksa ngelakuin rentetan pelanggaran taktis yang putus asa cuma buat ngentiin momentum lawan. Ujung-ujungnya ya, hujan kartu kuning. Masuk akal. Tapi di sisi lain, bukannya City asuhan Guardiola punya sejarah sering overthinking ya di Eropa? Kadang mereka kesulitan ngebongkar tim yang bertahan total pakai blok rendah. Apa City benar-benar bisa mengeksploitasi pertahanan darurat Madrid ini? Poin yang valid. City emang pernah terjebak buntu lawan blok rendah. Tapi evolusi taktik Guardiola musim ini itu sengaja dirancang buat skenario semacam itu. City sekarang sangat efisien mengontrol bola di zona sirkulasi yang aman. Mereka nggak maksa masuk lewat tengah. Sebaliknya, mereka pakai rotasi sayap yang sangat terstruktur buat nyiptain situasi 2 lawan 1 ngelawan fullback musuh. Nah, ngedepin lini belakang Madrid yang rentan dan udah terbebani ancaman kartu kuning, City nggak perlu buru-buru. Mereka cuma bakal geser bola dari sisi ke sisi, maksa bek darurat Madrid keluar posisi, Sambil nunggu momen bek Madrid telat nekel dan berujung kartu merah atau penalti ya, visualisasi yang ngeri banget buat fans Madrid. City sepertinya datang bawa pisau bedah buat nguliti kelemahan spesifik itu. Oke, dari ketegangan di Madrid, kita pindah ke pertarungan filosofi yang sangat beda di Parc des Princes. Di sini, bagian yang sangat menarik. Paris Saint-Germain melawan Chelsea. Ini panggung balas dendam buat PSG setelah Chelsea ngelumat mereka 3-0 di final Piala Dunia antar klub 2025 musim panas lalu. Tapi berdasarkan tumpukan data kita, laga ini adalah representasi sempurna dari benturan 2 dogma taktis yang bertolak belakang. ya, ini adalah duel antara kontrol absolut melawan agresi vertikal. Luis Enrique di PSG udah ngebangun struktur serangan 3-2-5 yang sangat mengagungkan penguasaan posisi. Mari kita visualisasikan. Pas PSG ngebangun serangan, lini depan mereka bertransformasi jadi 5 pemain yang ngerentangin garis pertahanan lawan sampai maksimal. Terus di belakang mereka ada double pivot, biasanya diisi Vitinha dan Joao Neves, yang mendikte metronom permainan. Sistem ini ngasilin penguasaan bola rata-rata 68,4% di Eropa musim ini. Vitinha jadi otak operasinya, dengan lebih dari 71 umpan progresif per pertandingan. 68,4% itu dominasi absolut, Roh. Tapi, intelligence data internal dari Fulltime AI nunjukin satu lampu merah besar buat PSG. Ada regresi masif di kemampuan mereka memenangkan duel fisik. Musim lalu, PSG menangkan 48,5 duel per laga. Musim ini, angka itu terjun bebas jadi 38,8 duel per pertandingan. Apa ini murni faktor kelelahan atau ada cacat struktural di sistem Enrique yang bikin mereka rapuh pas adu bodi? Kombinasi keduanya. Tapi saya lebih condong ke arah struktural. Pas Anda naruh 5 pemain sangat tinggi di area lawan, ruang antar lini jadi sangat merenggang saat transisi. Pemain kayak Vitinha dan Neves dibiarin nge-cover area yang terlalu luas di tengah. Jadi pas mereka harus berduel rebutan bola liar, mereka sering kalah langkah atau kalah jumlah. Dan penurunan 10 duel per laga ini jujur aja adalah undangan terbuka buat tim tamu sekelas Chelsea. Apalagi Chelsea di bawah Liam Rowe senior sekarang ini kan predator transisi. Mereka pakai formasi 4-4-2 yang sangat vertikal, dan kita nggak bisa ngabain Joao Pedro yang lagi kesetanan cetak 11 gol dalam 12 laga. Gimana formasi 4-4-2 Chelsea ini bakal mengeksploitasi kelemahan duel fisik PSG secara praktis? Rowe senior nggak bakal peduli PSG mau kuasain bola 70% sekalipun. Chelsea bakal pakai pressing trap atau jebakan tekanan dengan pemicu yang sangat spesifik. Mereka bakal biarin bek tengah PSG pegang bola. Tapi begitu bola dialirin ke area fullback, misal ke Nuno Mendes di sayap, nah itu pelatuknya. Sesaat setelah bola lepas dari kaki pengumpan, gelandang sayap dan penyerang Chelsea bakal langsung nutup ruang Mendes. Disinilah peran Trevoh Chalobah sangat esensial. Dia nyatat rata-rata 4,2 intersepsi per laga. Begitu Chalobah menangkan duel fisik di zona itu, Chelsea cuma butuh 2 sentuhan vertikal buat kirim bola ke Joao Pedro. Dan langsung menghukum pertahanan PSG yang lagi naik. Ngerubah pertahanan blok medium jadi tembakan ke gawang cuma dalam hitungan detik.
Tapi, Chelsea juga punya titik lemah yang mencolok di data kita. Ibarat pelari sprint yang dipaksa ikut maraton, mereka rentan kehabisan napas. Faktanya, 65% gol yang bersarang di gawang Chelsea musim ini terjadi di babak kedua. Apa PSG bakal cukup sabar buat sekedar muter bola di babak pertama, terus baru ngebunuh Chelsea di 45 menit terakhir? Nah, itulah pertaruhannya Luis Enrique. Kalau PSG mampu jaga sirkulasi bola dengan akurasi di atas 93% di area aman, mereka bakal maksa pemain Chelsea terus berlari ngejar bayangan. Tekanan tinggi itu kan makan banyak banget kalori. Kalau jebakan Chelsea gagal berbuah gol di babak pertama, struktur pertahanan mereka di babak kedua otomatis melonggar karena capek. Disitulah kejeniusan posisi PSG bakal ngerobek blok pertahanan Chelsea. Brilian banget. Dari benturan dogma di Paris, mari kita tarik benang merah ke sebuah tim yang lagi nyoba pertahanin rekor tanpa cacat mereka meski dengan skuad pincang. Kita terbang ke Bayer Arena di Jerman, di mana Arsenal bakal nantang Bayer Leverkusen. Arsenal baru aja ngukir sejarah sebagai tim pertama yang nyelesain fase Liga 36 tim dengan rekor sempurna. 8 laga, 8 kemenangan, 24 poin, dan selisih gol plus 19. Mahakarya sesungguhnya di fase Liga. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pencapaian Arsenal itu emang historis. Tapi ujian sesungguhnya baru dimulai sekarang. Arsenal lagi masuk ke krisis mini yang timingnya jelek banget. Cederanya William Saliba di ankle dan masalah lutut Kapten Martin Odegaard bikin stabilitas poros mereka goyah. Keduanya masih berstatus 50-50 jelang berangkat ke Jerman. Soal Odegaard, pelatih timnas Norwegia, Ståle Solbakken, sempat ngasih komentar menarik. Dia bilang cedera Odegaard tuh nggak parah. Dan justru prediksi sang kapten bakal jadi sosok krusial buat Arsenal di bulan April dan Mei. Ini seolah ngasih sinyal kalau Mikel Arteta mungkin bakal markir Odegaard dulu dan main ultra pragmatis di leg pertama. Tapi, apa main aman ngelawan racikan Xabi Alonso di Bayern itu langkah bunuh diri? Main aman ngelawan sistem Alonso itu ibarat ngasih mereka kunci berangkas Anda. Leverkusen gak bakal biarin Arsenal duduk santai. Alonso itu cerdik banget nyiptain overload atau kelebihan beban pemain di sisi lapangan. Kalau Saliba beneran absen, Arsenal bakal pakai bek darurat di kanan. Alonso pasti nginstruksiin Alejandro Grimaldo buat terus ngebombardir area itu, narik bek Arsenal keluar, dan ngebuka ruang di kotak penalti buat Patrick Schick. Jadi Arsenal nggak bisa cuma bertahan. Kalau mereka kehilangan kontrol bola, yang biasanya dipegang Odegaard, Leverkusen bakal menghukum tanpa ampun. Ngomong-ngomong soal kondisi tanpa ampun, kita beranjak dari daratan Jerman ke utara yang ekstrim. Kita bahas tim sempurna lainnya. Tapi yang satu ini ada di Bodo Glimt, Norwegia, tepat di lingkaran kutub utara. Suhu di sana diprediksi nyentuh 3 derajat Celcius, tapi performa tuan rumah Bodo Glimt lagi membakar Eropa. 7 kemenangan beruntun di tahun 2026. Bodo Glimt ini manifestasi dari pemanfaatan keuntungan geografis dan pemahaman taktis yang nyatu dengan sempurna. Asmira Stadion dengan rumput sintetis dan cuaca membekukan itu benar-benar jadi benteng sungguhan. Bayangin aja pemain Sporting CP yang biasa main di cuaca hangat Lisbon, tiba-tiba harus ngerasain angin dingin kutub utara nusuk paru-paru mereka. Bodo nggak terkalahkan di 7 laga kandang terakhir. Mereka udah naklukin Inter Milan, Atletico Madrid, sampai Man City. Mereka main dengan efisiensi klinis, cuma bikin 21 pelanggaran di 5 laga terakhir. Tapi, data nunjukin lawannya, Sporting CP, datang dengan volume serangan masif. Tolong elaborasi metrik ini. Apa volume ini bermutu tinggi, atau cuma tembakan frustrasi dari luar kotak penalti? Metrik berkualitas tinggi. Sporting CP ngelepasin 78 tembakan dan dapat 37 tendangan sudut di 5 laga terakhir UCL. Mayoritas expected goals mereka murni dari pergerakan sistematis ke kotak penalti dipimpin Luis Suarez yang lagi on fire dengan 5 gol dari 4 laga terakhir. Sporting pakai formasi 4-3-3 yang dominasi penguasaan bola secara agresif dan membebani jalur pertahanan lawan terus-menerus. Wah, ini paradoks taktis yang luar biasa. Bodo Glimt dengan efisiensi dan blok rendah, ngelawan Sporting yang nyerang terus-terusan kayak ombak. Tapi kalau Sporting nekan setinggi itu, bukannya mereka ninggalin ruang sebesar lapangan terbang di belakang buat dieksploitasi sayap Bodo?
Tepat, disitulah perangkap Bolido berada. Mereka sengaja nyerap tekanan itu. Begitu Sporting kehilangan bola, kecepatan transisi Bodo di sisi sayap bakal sangat mematikan. Tambah lagi faktor suhu yang nguras stamina, dan rumput sintetis yang bikin laju bola pantulan makin cepat. Pemain Sporting berisiko besar kehabisan bensin dan terhukum serangan balik kilat di pertengahan babak kedua. Kita harus perhatiin banget analisis itu pas nonton nanti. Sebelum merajut kesimpulan, ada update kilat dari Munich. Bayern Munich bakal ngadepin kuda hitam Atalanta. Dan ini berita bagus buat fans Bayern. Harry Kane udah balik berlatih penuh pasca cedera betis. Secara psikologis dan taktis kembalinya Kane ini suntikan moral yang sangat monumental buat skuad. Tapi saya ngeliat ada dilema buat Vincent Kompany. Dia bilang, semoga dia kembali. Tapi dia juga sangat berhati-hati. Soalnya selama Kane absen, Bayern justru ngerangkai 6 kemenangan beruntung. Nicholas Jackson yang dipinjam dari Chelsea sukses banget mengisi pos penyerang. Pertanyaannya, haruskah Kompany ngorbanin ritme yang udah nyetel ini demi masukin Kane ke starting lineup? Ini dilema klasik antara menjaga struktur atau masukin individu elit. Jackson itu ngasih mobilitas dan pressing konstan yang izinin gelandang Bayern masuk ke ruang kosong. Di sisi lain, Kane itu pusat gravitasi permainan. Dia sering turun, distribusiin bola, dan insting penyelesaian akhirnya nggak tertandingi. Mengubah mesin yang lagi menang emang berisiko, apalagi lawan Atalanta yang terkenal dengan man-to-man marking ketat. Saya duga Kompany bakal pertahanin sistem dengan Jackson di awal, terus pakai Kane sebagai senjata mematikan dari bangku cadangan. Keputusan yang bisa nentuin nasib musim mereka ya. Baiklah, kita udah bedah peta kekuatan Eropa. Dari badai cedera yang memaksa restrukturisasi di Real Madrid, benturan dogma penguasaan bola ngelawan pressing trap di Paris, rapuhnya Arsenal, keajaiban di Kutub Utara, sampai dilema di Munich. Babak 16 besar ini sepertinya didikte oleh 2 hal utama. Siapa yang paling tangguh bertahan dari badai cedera, kayak Madrid dan Arsenal, dan siapa yang paling disiplin mempertahankan arsitektur taktis mereka, kayak City dan Bodo. Jadi, apa arti dari semua ini? Artinya, sepak bola di level ini bukan lagi sekedar soal siapa yang punya 11 pemain terbaik. Ini tuh duel asimetris. Anda bakal ngelihat pelatih beroperasi layaknya Grandmaster catur, ngorbanin bidak di satu sisi buat nyiptain keunggulan struktural di sisi lain. Dan buat kalian yang dengerin, sekarang kalian punya lensa analitik yang jauh lebih tajam buat nikmatin laga-laga ini. Waktu kalian lihat Valverde ditarik ke belakang, kalian tahu itu membunuh progresi serangan Madrid dan memicu pelanggaran taktis. Waktu Nuno Mendes pegang bola, kalian bakal otomatis nyari pergerakan Trevoh Chalobah. Kalian tahu cuaca di Bodo Glimt itu senjata taktis. Kalian sekarang nonton dengan kedalaman seorang ahli. Mengetahui alasan dibalik sebuah metrik, kayak kenapa Chelsea rentan di babak kedua, bakal bikin Anda mampu memprediksi pergeseran momentum jauh sebelum komentator di TV menyadarinya. Betul sekali, tapi sebelum kita tutup sesi ini, ada satu pemikiran yang lumayan mengusik saya dari semua data AI yang kita bahas tadi. Menurut pandangan Anda gimana soal ini? Ini bawa saya ke satu rendungan provokatif buat Anda pikirkan nanti. Kita udah bahas probabilitas struktural, metrik duel fisik, sistem 325, sampai algoritma pressing. Analitik cerdas ngebedah sepak bola jadi barisan kode. Tapi pertanyaannya, dengan data AI yang sekarang bisa ngedikte persentase kelelahan bek di menit 70, apa kita lagi mendekati era di mana pelatih di pinggir lapangan pelan-pelan cuma jadi perantara buat algoritma komputer? Di panggung elit ini, apa kita lagi nonton kejeniusan taktis manusia atau cuma benturan probabilitas matematis antar mesin? Dan dengan sepak bola modern yang sangat bergantung pada struktur rotasi kayak City atau PSG, apa krisis cedera parah seperti yang dialami Real Madrid justru bisa jadi senjata rahasia mereka? Karena hal itu maksa mereka bermain ngandelin kekacauan, transisi murni, dan emosi manusia. Hal-hal yang nggak bisa diprediksi atau dihitung sama algoritma AI manapun. Sudut pandang yang sedikit nakutin tapi luar biasa memikat. Kalau algoritma mulai ngendalin permainan, momen magis dari kesalahan manusia atau insting mentah bakal jadi aset paling langka di sepak bola. Nikmatilah elemen manusiawi itu selagi masih ada. Baik, itu aja buat sesi bedah tuntas kita kali ini. Bawa wawasan mendalam ini ke sofa kalian dan jadilah penonton paling cerdas pekan ini. Terima kasih udah dengerin dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.